Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. Ma'asyiral muslimin, hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Jalla fi'ula yang terlimpah rahmat, hidayah serta pertolongannya. Kita masih diberikan kesempatan untuk hadir di majelis ilmu pada kesempatan hari ini. Kemudian salawat serta salam lalu selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa berada di atas sunnahnya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada hadis Tasi Ashar, hadis ke-19. An Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya gulam inni u'allimuka kalimat ihfazillah yahfazka ihfazillah tajidhu tujahak idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak wa law ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah 'alaik rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai beliau, beliau mengatakan, kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu aku pernah dibonceng oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu bersabda, menasihati beliau, memberikan wasiat, ya gulam, wahai anak, inni u'allimuka kalimat, sungguh aku akan mengajarkanmu beberapa kalimat. Ihfazillah yahfazka, jagalah Allah maka Allah pasti akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahak, jagalah Allah maka engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah, apabila engkau mau meminta, mintalah hanya kepada Allah Jalla fi'ula. Wa idza ista'anta fasta'in billah, kalau engkau ingin meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam, ketahuilah, annal ummata law ijtama'at, ketahuilah apabila seluruh umat, seluruh manusia, ala an yanfa'uka bi syai'in, mereka berkumpul untuk memberikan manfaat, menolong atau membantumu atau memberikan manfaat, lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak, mereka tidak akan mampu memberikan manfaat tersebut kepadamu kecuali dengan apa yang telah Allah tentukan untukmu. Law ijtama'u, kemudian apabila mereka berkumpul, ala an yadurruka bi syai'in, untuk memberikan bahaya kepadamu dengan suatu hal, lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah 'alaik, mereka tidak akan bisa membahayakanmu, ya, meskipun mereka berkumpul seluruh manusia ini, ya, kecuali dengan apa yang telah Allah tetapkan atasmu, ya. Rufi'atil aqlam, pena-pena telah diangkat, pena pencatatan takdir telah diangkat. Wajaffatis suhuf, maka kertas-kertas yang digunakan untuk menulis takdir telah kering. Rawahu Tirmidzi. Hadis ini dikeluarkan diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Wa qala haditsun hasanun sahih. Ya, hadis ini hasan sahih. Wa fi riwayat, dan di riwayat yang lain, ya, ihfazillah tajidhu amamak,
jagalah Allah, maka engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Ta'arraf ila Allahi fi rafa'i ya'rifka fi syiddah. Ingatlah Allah. Ingatlah selalu Allah di saat engkau dalam keadaan senang, dalam keadaan lapang. Ya'rifka fi syiddah. Maka Allah akan mengingatmu, menolongmu di saat engkau dalam keadaan kesulitan. Wa'lam, ketahuilah, anna ma akhta'aka lam yakun yusibaka. Ketahuilah, sesuatu yang luput darimu tidak akan menimpamu. Wa ma asabaka lam yakun yukhti'aka. Dan sesuatu yang menimpamu tidak akan luput darimu. Wa'lam anna nasra ma'a sabr. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu datang bersama dengan kesabaran. Wa anna al-faraja ma'al karbi. Dan ketahuilah bahwa jalan keluar itu ada bersama dengan kesempitan. Wa anna ma'al usri yusra. Dan sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Termasuk pada syarah hadis. Hadal hadis an Ibnu Abbas. Hadis ini dari sahabat yang mulia yaitu Ibnu Abbas, ya, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ya, ibnu ammin Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau adalah sepupu Rasul alaihi salatu wassalam, anak dari pamannya Rasul. Wa qad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u lahu. Dan dahulu Nabi alaihi salatu wassalam pernah mendoakan beliau. Wa yaqul, kemudian Rasul mendoakan Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wilah. Ya Allah, faqihu fid din. Berikan dia pemahaman agama, ya. Jadikan dia orang yang faqih tentang agama ini. Wa 'allimhu ta'wilah. Dan ajarkan Ibnu Abbas tentang at-ta'wil. Yang dimaksud ta'wil di sini yakni at-tafsir, yaitu tafsir dari Al-Qur'anul Karim. Fakana ayatan min ayatillahi fil ilm. Ibnu Abbas ini kata Syekh merupakan, ya, satu dari tanda-tanda kekuasaan Allah di dalam hal ilmu, ya. Wa fil fikhi, di dalam ilmu fikihnya beliau orang yang sangat faqih. Wa fi tafsir Al-Qur'an, begitupun di dalam tafsir Al-Quran. Hatta lukiba biturjuman Al-Quran. Dan beliau yang diberikan julukan sebagai penerjemah Al-Quran, Abdullah bin Abbas. Wa habril ummah, ay alimul ummah. Beliau juga dikatakan sebagai alimnya umat ini, orang yang dijadikan sebagai rujukan di dalam penafsiran Al-Quran, dalam permasalahan-permasalahan agama. Wa kana tiflan saghiran. Dan dahulu beliau adalah seorang anak kecil fi ahdi Nabi, ya, di zaman Rasul. Abdullah bin Abbas ini anak kecil, ya, beliau masih kecil. Tufiya Rasulullah sallallahu wa huwa lam yablugh. Rasul alaihi salatu wasallam wafat, beliau belum balik, ya, Abdullah bin Abbas. Bahkan ketika Rasul wafat, Abdullah bin Abbas ini masih kecil. Ya, wa ma'a hadza, meskipun begitu, a'tahu Allahu hadzal ilma al-ghazira. Allah berikan kepada Abdullah bin Abbas ilmu yang sangat luas, ya, pemahaman yang dalam tentang agama ini. Wa hadzal fahm al-'azima bi barakati da'wati Rasul. Dan ini didapat berkat doa Rasul alaihi salatu wasallam. Abdullah bin Abbas, ya, ada kisah menarik tentang Abdullah bin Abbas. Beliau ini alimnya para sahabat. Salah satu sahabat yang dijadikan rujukan di dalam perkara-perkara agama. Ya, dahulu di zaman Umar bin Khattab, beliau sering, ya, melakukan musyawarah dan mengajak Abdullah bin Abbas, ya, sehingga para sahabat yang lain itu merasa risih dengan sikap Umar bin Khattab. Yang anak kecil diajak untuk bermusyawarah. Bahkan ada sahabat yang mengatakan, kami juga punya anak kecil di rumah, tapi tidak kami bawa. Ya, kenapa anak kecil ini dibawa? Ya, suatu ketika Umar bin Khattab membawa Abdullah bin Abbas ini dalam majelis musyawarah, ya, karena Umar bin Khattab tahu tentang dalamnya ilmu Abdullah bin Abbas. Kemudian ketika mau mulai musyawarah, ya, Umar bin Khattab bertanya pada sahabat yang hadir di situ, apa pendapat kalian tentang firman Allah di dalam surah An-Nasr? Ya, ayat yang pertama, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya, ditanya tentang ayat pertama. Apa pendapat kalian tentang firman Allah? Idza jaa nasrullahi wal fath.
Ya, ketika datang pertolongan Allah dan kemenangan, apa pendapat kalian tentang ayat ini? Mulai kata bertanya kepada para sahabat. Ya. Kemudian ada sebagian sahabat, sebagiannya dia tidak mau menjawab, sebagiannya lain menjawab. Ya, maksudnya ketika datang pertolongan, ya, ketika datang kemenangan bagi kaum muslimin, kita dianjurkan untuk bertasbih, memuji Allah SWT, beristighfar. Ini kata sebagian para sahabat. Ya, kemudian Umar bin Khattab bertanya kepada Abdullah bin Abbas, wahai Abdullah bin Abbas, betulkah apa yang mereka jawab itu? Jawabannya betul tidak? Maka Abdullah mengatakan tidak. Bukan itu maksudnya. Ya. Kalau begitu apa yang betul? Kata Umar kepada anak kecil ini, Abdullah bin Abbas, di hadapan para sahabat. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, yang maksud ayat tersebut adalah kabar tentang wafatnya Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Ayat ini sebagai pertanda bahwa kematian Rasul alaihi salatu wassalam sudah dekat. Maka Umar bin Khattab mengatakan, sungguh aku tidak mengetahui tafsir tentang ayat ini kecuali sama seperti yang engkau tafsirkan tadi. Ini bukti, ya, kemuliaan alimnya Abdullah bin Abbas. Kita masuk pada hadis, ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam berkata kepada Abdullah bin Abbas, ya gulam, al-gulam was-saghir. Ya, gulam itu yang dimaksud adalah anak kecil. Wa hada fihi dalilun 'ala al-inayati bis-sighar. Ya. Ucapan Rasul ya gulam menunjukkan pentingnya, ya, perhatian terhadap anak kecil, ya. Bimbingan kita terhadap anak-anak kecil, wa tawjihim, ya. Perhatian, bimbingan kepada anak-anak kecil. Kemudian Rasul mengatakan, inni u'allimuka kalimat. Ya. Sungguh aku akan mengajarkanmu beberapa kalimat. Kalimat yakni yasirah, yakni kalimat-kalimat ringkas, kata Syekh di sini. Lakinnaha kalimatun jawami'u. Tapi meskipun ringkas kalimat tersebut, ya, kalimat tersebut jawami, yang mencakup di dalamnya banyak sekali perkara-perkara agama, faedah yang banyak. Ya, lianna kalimat Rasul, karena ucapan Rasul alaihi salatu wassalam laysat ka kalimati ghairi, tidak sama dengan ucapan orang-orang selain Rasul. Wa hadza fihi anna al-ilma, ya. Jadi dimaksud di sini beliau mengatakan Syekh bahwa ucapan Rasul itu tidak sama dengan ucapan selain Rasul. Ya, bahkan Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, ya, utitu jawami'ul kalim. Aku diberikan jawami'ul kalim. Apa itu? Kemampuan Rasul mengucapkan kalimat yang ringkas, ya, namun memiliki makna yang sangat luas. Dan seluruh hadis yang ada di Arba'in An-Nawawi ini semuanya jawami'ul kalim. Ya, semuanya jawami'ul kalim. Kalimat yang ringkas tapi memiliki makna yang sangat luas. Ya. Dan ini juga menjadi dalil bukti, ya, bahwa ucapan Rasul adalah merupakan wahyu. Ya. Dalam surah An-Najm Allah berfirman, ya, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ya. Tidaklah apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, ya, melalui atau keluar dari hawa nafsunya, tetapi wahyu. Ya. Bahkan Nabi juga mengatakan, ya, ala inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'a. Sungguh aku telah diberikan Al-Qur'an, kata Rasul, dan yang serupa dengannya. Apa itu? Hadis, sunnahnya. Ya. Dan ini menjadi hujjah bagi Ahlussunnah wal Jamaah bahwa hadis Rasul, ya, sunnah-sunnahnya, hadis-hadisnya, ya, itu kedudukannya sama dengan Al-Quran dari segi hujjah atau dalil. Ya, tolong diperhatikan. Ya. Jangan sampai salah lagi, ini sampai di penjara lagi nanti. Ya. Dari segi hujjah pendalilan, hadis dengan Al-Quran itu sama, kata ulama. Ya, dari segi hujjah pendalilan. Tapi tentu kita katakan Al-Quran jauh lebih mulia daripada hadis. Ya. Bahkan dengan hadisul qudsi sekalipun Al-Quran lebih mulia, ya, karena dia merupakan kalam Allah. Ya, man qara'a harfan min kitabillah
falahu bil hasanah. Ya, wal hasanatu bi asyri amsalha. Barang siapa membaca satu huruf dari Al-Qur'an, dia mendapatkan satu kebaikan. Satu kebaikan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan dan seterusnya. Ini Al-Qur'an, ya. Membacanya adalah ta'abbudan, bentuk ibadah kita kepada Allah, mendapatkan pahala yang banyak, ya. Bahkan sebagian mengatakan, ya, afdhalu dzikr, semulia-mulia zikir adalah membaca Al-Qur'an. Diperintahkan untuk senantiasa membaca. Beda dengan hadis. Tapi di dalam segi hujjah, ya, pendalilan, Al-Quran dengan hadis sama kedudukannya. Bagaimana maksudnya? Apabila telah ada larangan dari hadis, ya, sudah ada larangannya dari hadis, tidak perlu lagi cari Al-Qurannya mana. Paham? Kalau ada larangan dari hadis Rasul yang sahih, ya, maka tidak perlu seorang itu mencari lagi ayatnya mana. Ya, mana ayatnya? Ya, dahulu sahabat Abdullah bin Mas'ud pernah didatangi oleh seorang wanita, ya, tentang suatu perkara. Maka ketika itu perkaranya tentang menyambung rambut, ya, menyambung rambut. Jadi jangan salah, dari zaman dulu sudah ada itu yang namanya catok-catok rambut, sambung rambut, sudah ada, ya. Maka Abdullah bin Mas'ud menjelaskan kepada wanita tadi bahwa Rasul melarang menyambung rambut. Wanita tadi bilang, saya tidak mendapati larangannya di Al-Quran. Ada, kata Rasul, larangannya ada dalam Al-Quran. Wanitanya ngeyel, saya ini hafal Quran, sudah baca bolak-balik Al-Quran, tidak ada dalam Al-Quran larangan menyambung rambut. Ada, kata Abdullah bin Mas'ud, sahabat mulia ini, ada. Kalau kamu baca dengan serius, ya, pasti ada. Mana? Tidak ada. Maka Abdullah bin Mas'ud membacakan sebuah ayat, ya. Ayatnya, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang diperintahkan Rasul, ambil, laksanakan. Dan apa-apa yang dilarang, tinggalkan. Rasul sudah melarang menyambung rambut, berarti ada ayatnya. Ayatnya tadi. Nah, wanita tadi faham maksudnya itu. Jadi secara umum di Al-Quran itu ada semuanya. Hanya mungkin bersifat, ya, general, umum. Sama dengan suatu kisah, ya, kita wallahu alam apakah kisah ini fiqh, tapi kita ambil manfaatnya. Ada seorang syekh, dia melakukan safar ke daerah, entah keluar negeri atau luar kota. Ketika mau makan, ya, orang tadi tahu bahwa syekh ini orang pandai agama. Dia sekedar ingin menguji, ya. Ya syekh, katanya di Al-Quran semuanya ada. Ada. Mana resep bikin makanan ini ada dalam Al-Quran? Mana resepnya? Dia bilang gitu, ya. Kalau semuanya ada, mana resep makanan ini? Ada nggak dalam Al-Quran? Kata Syekh, ada. Kalau kamu baca dengan serius, pasti ada. Sama kejadian seperti Abdul bin Mas'ud. Tidak ada, tapi kata Syekh ada. Ya. Apa ayatnya? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan orang yang tahu kalau kamu tidak tahu. Itu resepnya. Begitu kata Syekh. Jadi secara umum di Al-Quran itu ada, walaupun bersifat general, ya. Maka akidah Ahlussunnah wal Jamaah mencukupkan perintah atau larangan yang datang dari Al-Quran saja atau yang datang dari hadis saja. Tapi kalau ada keduanya, alhamdulillah lebih bagus, ya, nurun ala nur, lebih jelas lagi. Tapi Ahlussunnah mencukupkan kalau ada hadis yang datang, ya, sahih riwayatnya, dihasan oleh ulama, misalnya hasan, ya, derajatnya tidak sampai dhaif, tidak sampai, ya, palsu dan sebagainya. Larangan atau perintah kita terima, ya. Kalau ada dalam Al-Quran kita terima. Kalau hanya ada hadisnya tidak ada ayatnya kita terima, kita laksanakan, ya. Tidak seperti orang-orang liberal saat ini, ya. Ketika membahas tentang sholat 5 waktu, mana dalilnya dalam Al-Quran perintah sholat 5 waktu? Ini adalah syubhat Al-Quraniyun, ya. Orang-orang pengagum Al-Quran tapi lupa dengan hadis, ya, seolah-olah sumber agama ini hanya Al-Quran, ya. Padahal dia mengatakan, ala inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ah. Aku diberikan Al-Quran dan yang semisal dengannya. Sebagai apa? Sebagai hujah, ya.
Jadi jangan tanya mana dalilnya dari Al-Quran. Ya, seolah-olah harus ada dalam Al-Quran. Kalau tidak ada, maka tidak boleh diambil. Kalau hanya ada hadisnya saja, ragu-ragu. Wah, ini begini betul tidak? Ya, tidak mau terima. Harus ada ayatnya lagi. Ini syubhat Al-Quraniyun. Orang-orang yang hanya menjadikan Al-Quran sebagai sumber dalil, sebagai sumber agama. Tidak mau kalau hadis. Ya, ini syubhat. Tapi Ahlussunnah mengatakan kalau ada perintah larangan datang dari hadis, meskipun tidak ada ayat Al-Quran yang menguatkan, kita terima. Ya, kita terima. Begitupun sebaliknya, kalau ada dari Al-Quran sudah jelas, kita terima. Ya. Kemudian kita masuk. Ya. Qala, ini wasiat Rasul kepada Abdullah bin Abbas, "Ihfadillah yahfadka." Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ihfadillah, yakni ihfadinahu, yaitu maksud adalah menjaga agama Allah. Ya. Ihfadillah bifi'li awamirihi wa tarki nawahihi. Yang dimaksud dengan jaga Allah di sini adalah menjaga ya setiap larangan dan perintahnya. Larangannya kita tinggalkan, perintahnya kita laksanakan. Wafat maharimallahi bijtinabiha, menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan, meninggalkan hal-hal yang diharamkan tadi. Hada hifdzullah. Ini yang dimaksud dengan hadis jaga Allah. Ya. Lianna Allah Jalla wa Ala la yahtaju ila hifdzin. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengharapkan, ya, tidak butuh dengan penjagaan makhluknya. Ya. Huwa alladhi yahfadzun nas. Bahkan Allah yang menjaga manusia, ya. Wa yahfadzul khalqa wal kauna, yang menjaga seluruh ciptaan-ciptaannya. Ya, innamal muradu annahu yahfadzu dinallahi jalla wa ala. Yang dimaksud adalah menjaga larangan, ya, meninggalkan larangan dan melaksanakan perintah. Sebagian ulama menafsirkan ya ihfadillah di sini, yahfadka, ihfadillah yaitu ta'atuhu fima amara. Melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa tasdiquhu fima akhbara, membenarkan setiap kabar yang datang dari Allah dan Rasulnya, baik itu Al-Quran maupun hadis. Ya. Wajtinabu ma nahaa anhu wa zajara, meninggalkan seluruh apa yang dilarang. Ya. Wa alla yu'bada illa bima syara'a, dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang diajarkan oleh Rasul. Ini makna ifadillah kata sebagian para ulama. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala benar tidak butuh dengan penjagaan makhluknya. Ya. Salah satu dari Asmaul Husna yang terkait dengan ini yaitu apa? As-Samad. Nama Allah yang mulia As-Samad. Apa makna As-Samad? Alladzi yahtaju ilaihi al-khalaiqu wa huwa al-ghaniyyu an kulli ma siwahu. Yaitu Allah Subhanahu wa taala yang seluruh makhluk membutuhkannya. Seluruh makhluk membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal ghaniyyu an kulli ma siwahu. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, tidak butuh dengan makhluknya. Ini makna dari As-Samad. Ya. Makna Samad, seluruh makhluk butuh kepada Allah dan Allah tidak butuh sedikit pun kepada makhluknya. Ini makna dari As-Samad. Jadi kalau punya anak kasih nama Abdus Samad. Tapi jangan dipanggil Samad. Harus ada Abdus Samad. Ya. Jangan nama Abdus Samad dipanggil Samad, tidak boleh, ya. Karena itu nama Allah. Kemudian qaulu ihfadillah, ya. Hada min kibari abdi. Ini adalah perintah Allah kepada hambanya. Ya, yahfadka hada min kibarillah. Dan ini adalah balasan yang Allah berikan kepada seorang hamba yang menjaga, ya, larangan-larangan tadi, meninggalkan larangan, melaksanakan perintah, maka Allah akan menjaganya. Wa huwa jazaa'u, al-jazaa'u min jinsil amal. Dan ini adalah balasan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Ya. Balasan itu tergantung dengan amal perbuatan. Ya. Fa idza hafidtallaha fa innallaha yahfazuka mimma takrahu fi dinika wa dunyaka. Apabila engkau menjaga Allah, yakni menjaga perintahnya, meninggalkan larangannya, maka Allah akan menjaga, ya, dunia dan agamamu. Apa bentuk penjagaan dunia? Bentuk penjagaan dunia, ya, orang yang sering menjaga perintah-perintah Allah, menjalankan sholat lima waktu, berpuasa, ya,
tidak memakan makanan yang haram di masa mudanya, masa remajanya. Kata sebagian ulama, ketika masa tua Allah akan menjaga tubuh tersebut dari kehinaan. Berapa banyak orang-orang yang sering beribadah, menjaga puasa, di masa tuanya dia tetap sehat, tetap sehat, kuat, jauh dari kehinaan. Berapa banyak pemuda-pemuda yang mudanya peminum, rokok dan sebagainya, tuanya hina, jadi beban keluarga, hina hidup. Allah tidak menjaga orang seperti ini. Bentuk penjagaan dunia, seorang yang taat kepada Allah, maka Allah akan menjaga keturunannya akan dijaga. Maka bisa jadi orang-orang baik yang ada di sini itu karena kebaikan orang tuanya dahulu, dan itu terbukti. Kebaikan-kebaikan lahirnya para ulama, lahirnya tokoh-tokoh agama, itu lahir dari rahim-rahim wanita yang taat kepada Allah, dari ayah-ayah yang taat kepada Allah. Maka Allah jaga keturunannya. Bentuk ketaatan di dalam dunia, Allah jaga harta kita dari hal-hal yang diharapkan, jauh dari riba misalnya, karena kita taat kepada Allah. Allah jauhkan harta kita dari riba, dari sesuatu yang haram. Dalam hal dunia Allah menjaga kita. Orang yang senantiasa menjaga manhajnya, menjaga manhajnya, akidahnya, akhlaknya dan sebagainya, Allah akan memberikan kemudahan untuk tetap istiqomah di atas sunnah ini. Dan kita berharap insya Allah akan wafat di atas sunnah. Sebagaimana doa Imam bin Hanbal, Allahumma amitna ala islami wa sunnah, wafatkan kami di atas Islam dan di atas sunnah Rasul. Ini bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala ifadillah tajidhu tujahak. Dan ini bentuk wa aidan huwa jalla wa ala yubadiru ila mathubati ibadi. Dan yang maksud di sini adalah Allah Subhanahu wa taala, ifadillah yafadka, Allah segera membalas. Ifadillah tajidhu tujahak, Allah segera memberikan balasan kebaikan bagi orang-orang yang senantiasa menjaga agama Allah, menjalankan perintah, menjauhi larangan. Allah segerakan balasan pahalanya. Kama fil hadis, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dhira'an. Barang siapa mendekatku dengan sejengkal, maka aku akan mendekatkan diri kepadanya dengan sehasta, lebih jauh lagi. Wa man atani yamshi ataitu harwalan. Barang siapa yang datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan berlari. Ini bentuk bahwa Allah, barang siapa menjaga agama ini, maka Allah akan membalasnya. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Barang siapa menolong agama Allah, Allah tolong dirinya. Fadhkuruni azkurkum. Banyak sekali ayat. Ingatlah aku akan ingat kepadamu. Ini adalah bentuk balasan Allah terhadap hamba-hamba yang senantiasa mengingatnya. Apa maksud kata tajidhu tujahak? Kan ini bahaya, kita harus jelaskan. Apabila engkau menjaga Allah, engkau akan mendapati Allah berada di hadapanmu. Apa yang dimaksud? Yaitu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang itu melihat Allah ada di depannya, tidak. Kita meyakini bahwa Allah itu dekat. Pertolongan Allah itu dekat. Allah Maha tahu. Maha tahu. Allah Maha tahu setiap yang dilakukan seorang hamba. Wallahu bima ta'maluna basir. Dalam ayat, Allah mengetahui, melihat setiap apa yang dilakukan oleh seorang hamba. Di ayat yang lain, Al-Mujadilah, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabiuhum. Tidak ada perkataan rahasia yang dilakukan 3 orang kecuali Allah menjadi yang keempat. Allah mengetahui, ini maksudnya. Kemudian di ayat yang lain, Allah mengatakan bahwa Allah lebih dekat daripada urat leher seorang hamba. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami lebih dekat daripada urat lehernya. Apa yang dimaksud? Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid.
Tidaklah yang diucapkannya kecuali ada raqib dan atid, ya, yang selalu mencatat. Jadi bukan Allah yang ada di dekat. Akidah Ahlussunnah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah ada di atas arsy. Tapi jangkauan ilmu Allah mencakup seluruh hal. Ya, Allah tahu segala hal. Tidak ada satu ranting yang jatuh, ya, dedaunan yang jatuh dari ranting kecuali Allah tahu. Tidak ada tempat untuk bersembunyi, untuk bermaksiat dan sebagainya. Allah tahu. Tapi tidak meyakini bahwa Allah ada di mana-mana. Tidak. Ya. Kita meyakini Allah di atas arsy. Kenapa? Karena Allah yang mengabarkan. Ya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah tinggi di atas arsy. Ini akidah Ahlussunnah. Meyakini Allah tinggi di atas arsy. Tapi tidak meyakini bahwa Allah butuh dengan arsy dan sebagainya. Ya. Ini logika-logika cocok logi. Kalau kita bilang Allah di atas arsy, berarti Allah butuh tempat, katanya. Padahal saya duduk di sini bukan karena saya butuh dengan karpet ini, tapi saya mau duduk di sini. Betul tidak? Saya duduk di sini bukan karena saya butuh dengan karpet ini. Bisa saja saya pindah ke lapangan, tapi saya mau duduk di sini. Ya, ini fa'alun lima yurid. Allah itu melakukan apapun yang Dia mau. Terserah Allah mau duduk di mana, mau ada di mana. Ya. Jangan bilang Allah itu butuh, keliru. Ya, ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, fa'alun lima yurid. Allah melakukan apapun yang Allah mau. Kalau Allah mengabarkan dalam Al-Quran bahwa Allah ada di atas arsy, terus kenapa? Kenapa Anda nggak terima? Kan begitu. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan kita bilang Allah butuh tempat, Allah butuh dengan makhluk dan sebagainya. Tidak. Ya. Kita duduk di atas kursi bukan karena kita butuh dengan kursi. Kebetulan mau duduk di kursi. Ya, bisa saja pindah kemana kita mau. Kan begitu. Ya, ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah tidak ada yang serupa dengannya. Tidak ada yang serupa. Hadis-hadis yang mengatakan bahwa Allah tertawa, ya, Allah tertawa, ada hadisnya. Ya, jangan ditakwil maksudnya begini. Ketika Rasul mengabarkan, ya, tentang dua orang yang wafat, ya, dua-duanya masuk surga. Ya, fal qatil wal maqtul, ya, yadkhulani al-jannah. Dua-duanya masuk surga. Maka Allah tertawa dalam hadis dijelaskan. Kenapa? Yang tadi wafat karena membunuh, ya, lillahi kalimatillah, untuk menegakkan agama Allah. Maka dia bunuh orang tadi yang kafir. Orang kafir tadi bunuh orang yang berjihad di jalan Allah. Maka dia mati syahid. Kemudian orang kafir yang bunuh orang Islam tadi ini bertaubat masuk Islam, wafat, maka dua-duanya masuk surga. Maka Allah tertawa. Ya, dalam hadis ada sahih, Allah tertawa. Kemudian sahabat bertanya, ya, ayat di Al-Qur'an, apakah Allah tertawa? Ya, sahabat bertanya kepada Rasul. Nah, iya kata Rasul. Dan ini menjadi hujjah bahwa Allah tertawa, tidak perlu ditakwil. Ya, karena sahabat tidak bertanya, wa kaifa yadhhak? Bagaimana tertawanya Allah? Tidak tanya seperti itu. Tapi dia hanya bertanya. Dia hanya tanya, apakah Allah tertawa? Ya, maka Rasul menjawab, na'am, iya, Allah tertawa. Ini akidah Ahlussunnah. Dan sahabat tidak ngeyel waktu sudah dikasih tahu ketawa itu. Dia tidak bilang, oh jangan bilang Allah tertawa ya Rasul. Ya, itu, ya, tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Sahabat tidak bilang begitu kepada Nabi. Dia hanya bertanya ayat Al-Qur'an, apakah Allah tertawa? Naam, selesai dari situ. Ya. Ini akidah Rasul. Setiap kabar yang datang dari Rasul tentang sifat-sifat Allah kita terima. Ya, yanzilu rabbuna ila sama'i dunya. Allah turun di sepertiga malam terakhir ke langit dunia, kita terima. Jangan lagi bilang kalau Allah turun sepertiga malam di Mekah Kubah, ya, terus nanti yang di Mekah siapa yang turun? Ini perkataan-perkataan kufur. Perkataan kufur. Aneh. Ya. Ketika mereka mengadakan maulid di berbagai tempat, mereka meyakini bahwa Rasul datang. Bisa diterima oleh logika mereka. Ya. Maulid di sini, maulid di sana, Rasul datang semuanya. Tapi kenapa kalau Allah turun ke langit dunia tidak bisa diterima oleh logikanya? Kan lucu. Ya, padahal Allah ini yang menciptakan Rasul alaihi wasallam. Ya. Kalau logika
Anda bisa menerima Rasul hadir di maulid dimanapun diadakan, meskipun maulid itu bersamaan, kenapa Anda tidak bisa terima Allah turun ke langit dunia? Terus Anda bilang kalau turun di sini, di sana siapa yang turun? Ini logikanya kemana? Ya. Maka akidah Ahlussunnah menetapkan seluruh sifat-sifat Allah, ya, tanpa membagaimanakan, menyerupakan. Ya. Kita terima semuanya. Jangan kita bertanya yang aneh-aneh. Ya. Makanya Imam Malik marah kepada muridnya. Ketika Imam Malik membaca ayat, ya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, ya, Allah tinggi, peristiwa di atas arsy, ya, wa kaifa istawa. Bagaimana cara Allah beristiwa, kata muridnya. Maka Imam Malik marah kepada muridnya tadi. Karena ini pertanyaan-pertanyaan tidak pernah diucapkan oleh para sahabat. Membagaimanakan, mempertanyakan bagaimana, ya, tangan Allah dan sebagainya. Bahkan ada, ya, Allah itu punya tangan, ya, punya wajah, tapi tidak punya kaki, kayak murid katanya. Nauzubillah min dzalik. Ini perkataan-perkataan yang tidak layak. Ya. Kita mengimani Allah punya tangan, tapi bukan berarti tangannya seperti tangan kita. Ya. Bahkan seorang mengatakan, ya, laisa mimma fil jannah, ya, laisa ma fid dunya mimma fil jannah illa al-athma. Ya. Tidak ada sesuatu yang ada di dunia ini yang juga ada di surga nanti kecuali hanya nama. Ketika antum mendengar bahwa di surga ada sungai, maka sungainya tidak sama dengan yang ada di dunia. Yang sama cuma nama, illal asma katanya. Yang sama cuma namanya saja. Madu yang ada di surga tidak sama dengan yang ada di bumi. Ya. Semuanya hanya nama yang sama. Ya. Jadi itu akidah Ahlussunnah. Ya. Mengimani seluruh sifat-sifat, tidak ditanyakan bagaimana. Sudah berhenti. Ya. Allah turun ke langit dunia, kita imani. Jangan ditanya bagaimana. Karena akal kita hanya bisa menyaring informasi-informasi yang kita dapat di dunia ini. Ya, yang antum tahu turun itu dari atas ke bawah, turun itu harus pakai tangga dan sebagainya. Selain itu antum tidak tahu. Kenapa? Karena antum tidak pernah melihat. Ya. Informasi yang ada di kepala kita sesuai dengan apa yang pernah kita dengar, yang pernah kita lihat, yang pernah sampai kabarnya kepada kita. Di luar itu kita tidak tahu. Ya. Bahkan masalah ruh saja, ya, kita tidak tahu bagaimana bentuknya, warnanya, baunya seperti apa, dia terdiri dari zat apa, tidak tahu. Padahal sesuatu yang melekat dalam diri. Lantas bagaimana seorang mau mencari-cari tahu tentang Allah Jalla fi'ula? Ya, tidak boleh. Ya. Kemudian dijelaskan Rasulullah SAW, wa idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau mau minta sesuatu, ya, minta kepada Allah. Idza talabta syai'an fatlubhu minal karimil mannan. Ya. Kalau mau minta sesuatu, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, alladzi indahu khaza'inus samawati wal ardh, yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi. Wala tas'alin nasa wa su'alu ghairillah 'ala naw'in. Jangan minta kepada manusia, ya. Ada meminta kepada manusia dibagi oleh saya, ada dua, ya. Su'alun fima la yaqdiru alaihi. Permintaan kepada orang, kepada manusia yang dia tidak mampu untuk mewujudkan permintaan kita. Apa contohnya? Ya. Contohnya, ya, kalladzi yad'una al-amwat wa yastanjiduna bil maut wa yastaghithuna bihim. Seperti orang-orang yang datang ke makam-makam, ya, minta hajatnya kepada penghuni makam. Demi Allah, kalau ada yang bilang ini hanya dusta, saya katakan ini benar. Saya menyaksikan dengan mata kepala. Ada orang pemuda datang dari Jakarta menuju ke makam wali, menghatamkan Al-Quran selama 3 hari agar dia diterima pekerjaannya di Jakarta. Saya langsung ketemu dengan orang. Saya mendapati seorang orang tua datang dari Malaysia, datang ke Indonesia, ke makam wali supaya hajatnya dikabulkan. Datang menghatamkan Al-Quran di makam Mbah Soleh dan sebagainya yang mereka anggap wali. Ini merupakan syirik akbar, syirik besar. Ya. Tidak boleh minta kepada orang yang sudah wafat. Ya. Minta kepada Allah SWT. Ya. Minta kepada Allah. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa
inni qarib, kata Allah. Apabila seorang hamba minta kepada aku, ketahuilah aku itu dekat. Dia tanya tentang aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Ya, ini poinnya. Kemudian aku mengabulkan doanya, syaratnya apa? Idza da'ani, kalau dia minta kepadaku. Allah tidak bilang, aku akan mengabulkan doamu kalau kamu lewati wali-waliku, kalau kamu minta melewati ini dan itu. Tidak. Ya. Idza da'ani, kalau kamu minta kepadaku, aku kabulkan, kata Allah. Kemudian syubhat yang ada di sebagian kaum muslimin, kita ini orang penuh dosa. Mana mungkin Allah kabulkan doa kita? Kita harus lewat orang-orang soleh supaya doa kita diampuni, diterima. Ya sama seperti kita mau menghadap presiden, harus lewat menterinya dulu, sekretarisnya dulu, tasbih. Ya, makan Allah dengan makhluk berarti tidak boleh. Allah tidak sama dengan makhluk. Allah tidak butuh sekretaris, tidak butuh yang namanya menteri. Allah tahu apa yang kita minta, Allah dengar. Ya. Kembali lagi, bagaimana caranya doa dikabulkan? Ya tadi, menjaga apa yang kita makan. Ya. Ya. Kalau makanan kita halal, pakaian kita halal, ya. Apa-apa yang masuk ke dalam perut halal, ya. Pekerjaan kita halal, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangannya, insya Allah dikabulkan. Ya. Kalau tidak dikabulkan, insya Allah ganti dengan yang lebih baik. Ya. Allah ganti dengan yang lebih baik. Bisa jadi keinginanmu itu salah. Bisa jadi apa yang Allah pilih lebih baik daripada yang kita minta. Ya. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau mau minta tolong kata Rasul, minta tolong kepada Allah. Jangan minta tolong kepada selain Allah. Ya. Tidak boleh. Ini tadi, ya. Soal nas bima yaqdirun alaih. Minta kepada manusia tentang sesuatu yang dia bisa lakukan, ini boleh. Ya seperti Pak Wahyudin minta tolong kepada Bapak Langit, pinjam dulu mobilnya, tolong saya begini. Itu boleh minta tolong, karena beliau mampu untuk melakukan. Ya. Tapi kalau Pak Wahyudin datang ke Bapak Langit, tolong kasih saya syafaat, ini betul tidak? Tidak bisa. Ya. Tolong bantu saya masuk surga, tidak bisa, karena tidak mampu beliau penuhi. Ya. Tidak mampu beliau penuhi. Ini yang dimaksud. Minta kepada manusia itu boleh, selama orang tadi bisa memenuhi permintaan kita. Ya, tolong bantu saya, utang saya terlalu banyak, boleh. Walaupun asalnya, ya, meminta kepada manusia itu hukumnya makruh, ya, dilarang. Seorang itu harus hanya bergantung kepada Allah. Meskipun perkara-perkara tadi boleh, ya. Makanya dia mengatakan, ya la yazalu rajul yas'alun nasa hatta ya'tiya yaumil qiyamah wa laysa fi wajhihi muz'atul lahmin. Senantiasa orang itu minta. Ya, ketika di hari kiamat kelak, ya, dia datang dalam keadaan wajahnya itu tidak punya daging. Dihinakan oleh Allah orang yang senantiasa minta. Ya. Meskipun tidak kita katakan syirik, tapi hal ini ya dibenci. Sebaiknya seorang mencukupkan diri, tidak minta dan sebagainya. Ya. Tapi kalau yang minta kepada mayit tadi, ya, kepada kuburan dan sebagainya, ini syirik akbar, ya, syirik besar. Dan ini dosa yang tidak diampuni Allah SWT. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 48. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Allah ampuni apapun itu. Antum ahli berzina, kalau bertobat Allah ampuni. Ya. Kalau antum wafat misalnya, antum masih beriman, namun dosanya banyak, pemabuk, berzina dan sebagainya, antum wafat di atas Islam, insya Allah Allah ampuni. Ya, tahta masyiatillah. Ya, kalau Allah mau Allah bisa ampuni. Tapi kalau dosa syirik, seorang wafat di atas kesyirikan, ya, bukan di atas agama Rasulullah SAW, ya, maka Allah tidak akan ampuni. Meskipun antum ahli sedekah, tapi kalau antum tidak bertauhid kepada Allah, Allah tidak ampuni. Ini penting untuk kita paham, ya. Ya, ini saya kira waktunya sudah mepet, ya. Saya cukupkan dulu, nanti kita bisa lanjut dengan tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya. Ya.
Oh ini ya. Ada sebagian teman-teman kita yang Islam ini turun ke jalan dengan anggapan menjaga agama Allah, dengan melakukan orasi-orasi di jalan. Dia menganggap, ya mulai Salafi ini tidak turun jalan, berarti tidak menjaga agama Allah, pembelaan agama Allah. Ya. Ini syubhatnya namanya idharul haq. Ya. Jadi menampakkan kebenaran. Idharul haq itu kalau kita bilang demonstrasi, ya kita turun ke jalan, ini pemimpinnya zalim, pemerintahnya tidak adil, bermaksiat kepada Allah. Idharul haq, kita turun untuk menampakkan kebenaran. Ini syubhat, ya syubhat yang tersebar sehingga ada kelompok yang tidak mau ikut dianggap wah ini penjilat, munafik dan sebagainya. Padahal kita mengikuti apa yang diperintahkan Rasul. Ya. Rasul melarang seorang itu menampakkan aib pemimpin di hadapan manusia. Ya. Sehingga demonstrasi kata para ulama, meskipun dibolehkan di negara ini, meskipun dibolehkan dan sah secara undang-undang, tapi tetap tidak boleh kita lakukan. Kenapa tadi? Karena itu mengumbar aib pemimpin, aib pemerintah, tidak diperbolehkan. Ya. Man arada an yansaha li sultan, ya, falyaqud bi yadi. Barang siapa yang mau menasihati pemimpin kata Rasul, ambil tangannya, ya. Fayaqulu bihi, berdua dengannya, ya. Fa in qubila minhu fadaka. Kalau diterima nasihat kita, itu yang kita harap, ya. Wa illa kana qad adda alladhi alayhi. Kalau tidak mau, ya sudah, kita sudah sampaikan tugas kita sebagai seorang muslim, menasihati. Sekarang bagaimana peran kita? Ya sudah, antum tidak mungkin bisa menasihati Bapak Presiden, antum berdoa saja. Ya, berdoa kebaikan. Tidak usah demo dan sebagainya, tidak ada guna. Ya. Saya mau tanya, berapa banyak demo-demo yang tidak ada guna? Tidak sampai, tidak juga berubah keputusannya. Ya, asal tidak usah. Ya, apalagi dosa. Ya. Maka tidak usah. Ini syubhat. Idharul haq ini adalah syubhatnya para harakiyin. Ya, harus kita tampakkan kebenaran. Ya, diam. Ya, di dalam kezaliman itu apa katanya dan sebagainya. Nah, ini luar biasa. Ini syubhat yang kuat sekali sehingga banyak orang-orang yang sudah mendapatkan hidayah sunnah melenceng karena syubhat-syubhat seperti ini. Ya, maka ini tidak boleh, tetap tidak boleh. Ya, apa itu sudah? Ada lagi? Kalau tidak ada saya tanya. Nanti kalau bisa jawab saya kasih hadiah. Karena Pak Sulaiman tidak datang. Ya. Sedikit saya tambahkan, ya. Di sini saya lupa sampaikan tentang ihfadillah yahfadka. Ya, barang siapa yang menjaga Allah, Allah akan menjaganya. Di sini dikatakan bahwa ini terkait dengan ma'iyatullah, kebersamaan Allah terhadap hambanya. Ya. Ma'iyatullah, kebersamaan Allah itu dibagi menjadi dua. Ma'iyatul 'am wa ma'iyatul khas. Ya. Ada kebersamaan Allah secara umum, ya. Maksudnya Allah mengetahui setiap yang dilakukan oleh setiap hamba. Ya. Wallahu bima ta'maluna basir, seperti ayat. Ya. Allah melihat setiap yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Seperti yang tadi, Allah mengetahui apa yang dibisikkan, ya. Apa yang dibisikkan oleh setiap hamba Allah tahu. Perkataan rahasia apa yang dilakukan oleh seorang hamba Allah tahu. Ini ma'iyatul 'am. Allah tahu setiap yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Ada ma'iyatul khas, dan ini yang dimaksud oleh ayat ini. Ya, kebersamaan Allah terhadap hamba secara khusus, dan ini khusus untuk orang-orang yang beriman, untuk orang-orang Islam. Ya, sebagaimana firman Allah terkait dengan Rasul SAW dengan Abu Bakar. Ya, ketika mereka berada dalam gua, la tahzan innallaha ma'ana. Ya, jangan takut, jangan sedih, Allah bersama kita. Ini ma'iyatul khas, kebersamaan Allah terhadap orang-orang beriman. Ya. Atau firman Allah terkait dengan Nabi Harun dan Nabi Musa, innani ma'akuma asma'u wa ara. Sesungguhnya aku bersama dengan kalian berdua, aku mendengar dan aku melihat, kata Allah kepada Nabi Harun dan Nabi Musa. Ini ma'iyatul khas. Ya. Atau innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun.
Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Ini ma'iyatul khas. Kebersamaan Allah ya bersama dengan orang-orang yang bertakwa, beriman. Adapun ma'iyatul am tadi, Allah mengetahui setiap makhluk, mengawasi ya, tapi tidak dijaga, tidak ditolong. Tapi Allah tahu apa yang dilakukan. Tapi kalau orang beriman ya, Allah menjaganya karena dia menjaga perintah dan larangan tadi. Larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sedikit yang saya tambahkan. Ada yang bertanya? Pas? Ya? Pas? Saya tanya. Nah, apa katanya? Apa yang kita tanya? Saya tambahkan sedikit lagi. Ada yang ketinggalan? Ya, tentang isti'anah. Isti'anah adalah minta pertolongan, ya. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta tolong kepada Allah. Ya, dan ayat yang sering kita ulang-ulang, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Ya Allah, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Ya. Di dalam bahasa Arab, ya, kaidah seperti ini, uslub seperti ini dikatakan sebagai dzikrul khas ba'dal 'am. Ya, penyebutan yang khusus setelah penyebutan yang umum. Iyyaka na'budu, beribadah hanya kepadamu. Nasta'in, ya. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Ya. Padahal isti'anah merupakan bagian dari ibadah. Ya. Isti'anah bagian dari ibadah. Sehingga dzikrul khas ba'dal 'am ini ya untuk menunjukkan bahwa ibadah isti'anah ini adalah ibadah yang sangat mulia. Ibadah yang sangat agung, ya. Minta tolong kepada Allah adalah bentuk ibadah yang sangat agung. Karena Allah mengulang, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sama seperti hadis, fattaqud dunya wattaqun nisa. Fa inna awwala fitnati bani Israil kana fin nisa. Takutlah terhadap fitnah dunia dan fitnah wanita. Padahal wanita masuk tidak dalam fitnah dunia? Masuk tidak? Masuk. Tapi Rasul menyebutkan lagi, ya, fattaqud dunya wattaqun nisa. Ini menunjukkan bahwa fitnah wanita ya adalah fitnah yang sangat berat. Ya. Makanya Rasul mengatakan, ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijali minan nisa. Aku tidak meninggalkan fitnah yang lebih berat, yang lebih besar, ya, bagi para lelaki melebihi fitnah wanita. Ya. Ini yang saya ingin tekankan, bahwa minta tolong adalah ibadah yang sangat mulia. Sehingga harus hanya kepada Allah, tidak boleh kepada selain Allah. Ya, sudah saya tanya sedikit ya. Ya, apa maksud dari ma'iyatul 'am wa ma'iyatul khas? Ya, kebersamaan Allah secara umum dan kebersamaan Allah secara khusus. Silakan dijelaskan. Yang bisa jawab ambil hadiah. Bisa lakukan? Ya, yang lain. Siapa? Silakan kembali. Ya. Kebersamaan secara umum. Ya. Maksudnya kebersamaan secara umum itu bersama seluruh makhluknya. Sementara kebersamaan secara coba diperinci perjelas kebersamaan secara umum. Karena Allah mengetahui semua apa yang dilakukan oleh. Iya. Setiap hambanya, baik kafir maupun mukmin. Ya. Terus. Dan yang khusus hanya untuk orang-orang yang beriman saja. Bagaimana maksudnya? Kebersamaan Allah secara khusus itu maksudnya gimana? Untuk hamba-hambanya yang. Iya, artinya apa wujudnya? Kebersamaan Allah itu apa wujudnya? Apakah Allah hanya bersama dengan dia mengawasi orang beriman? Atau apa? Memberi pertolongan. Kemudian perlindungan. Ya, itu ya. Maksudnya ma'iyatul 'am wa ma'iyatul khas. Fadhil. Ini hadiah yang murah tapi insyaallah berkah. Sudah ya? Ada lagi? Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.